Hari ini dibacakan Injil Yohanes bab yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir. Nah, karena ini adanya masa Paskah mau habis, nanti akan menjelang nanti masa biasa. Tapi yang paling penting bagaimana kita memberikan kesaksian bagaimana Allah mencintai kita. Saya punya pengalaman yang cukup mengesankan. Satu kali saya dipanggil untuk memberkati ibu yang terbaring di rumahnya karena kanker stadium akhir, tidak bisa bangun, ya lemah sekali. Tapi dia mengatakan semangatnya dia ingin hidup begitu. Dia anak-anaknya cuma satu. Saya katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berikan perminyakan suci, saya berikan komuni. Kemudian saya punya video yang saya dapat dari YouTube itu tentang bagaimana orang yang satu dokter yang mengadakan penelitian selama 40 tahun tentang kanker. Yakni apa? Pasien itu tiap pagi siang malam disarankan memakan buah yang bagus, yang rendah kalori semacam pepaya atau melon begitu. Saya berikan videonya dan suaminya tiap hari mencarikan itu. Memberikan buah pagi dan dia kenyangan buah itu. Apa yang terjadi yang saya tidak pernah bayangkan, 2 bulan kemudian saya masih berkunjung ke rumahnya dan saya lebih segar. Dan terakhir sebelum saya pindah dari seminari, dia menunjukkan membuat satu video kesaksian bahwa saya diberi kesempatan hidup yang kedua begitu. Dan setelah dicek kansernya dan negatif. Karena buah teman-teman ketekunan suaminya dan juga suaminya tiap hari merayakan Ekaristi, membawakan doa untuk istri ini. Dan sampai sekarang saya tahu ini keluarga ini aktivis dalam lingkungan, dalam KBG sebagai bentuk kesaksian bahwa semua terjadi karena dicintai Tuhan. Saya yakin kita semua sekalian di Palasari dengan berbagai macam situasi kita punya pengalaman dicintai Allah. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan bagaimana kesaksian ini kita wartakan sehingga mempengaruhi pelan-pelan dan pasti hidup orang banyak. Pengaruhnya pasti baik. Mungkin awalnya soal kebersihan ya, soal disiplin. Memang kalau orang tua yang saklek, dan saya pribadi mengalami itu, bagaimana anak dilatih untuk buang sampah pada awalnya berat. Tapi kesaksian ini harus diwartakan terus menerus. Sebab dengan kesaksian itu Roh Tuhan memperkuat, menguatkan mereka yang kesaksian dan berikan rasa sukacita. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat nanti di sebelah barat gereja itu ada mungkin 100 bibit pepaya California itu. Ada mungkin 16 itu pohon durian. Saya bukan mengatakan apa, karena awalnya itu kita tahu dulu kan itu kan semacam kalau hujan itu airnya sampai selutut tingginya karena tidak ada pembuangan. Saya minta sama DPP benar kalau kita tebang pohon semua, kita buat air itu pondasinya dibobol sehingga sekarang mudah-mudahan 4 bulan nanti kalau jadi itu pepaya besar-besar semua nanti. Setelah misah kita makan pepaya semua nanti. Mungkin itu sederhana, tapi bagi saya itu bagaimana kita perjumpaan dengan Tuhan harus menghasilkan sesuatu. Mungkin ide pertama kemudian praktis dipraktekkan semuanya sehingga lahan tidak ada yang kosong, eman kosong itu. Belukar kan eman. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita merayakan misa, ide apa yang kita dapat? Semoga Tuhan memberi kita banyak ide kemudian kita buat itu semua. Butuh waktu memang. Sehingga nanti kalau hasilnya nyata, oh begini tuh maksudnya. Semoga pengalaman Yohanes yang menuliskan semuanya agar memberikan inspirasi untuk kita sekalian. Berani membuat gagasan dan berani mengeksekusi. Sehingga nanti orang tahu, ini orang yang diberkati Tuhan, orang yang memberi kesaksian. Semua orang yang berani ambil bagian dalam memberikan kesaksian itu, Tuhan tidak akan pernah diam. Dia akan menyempurnakan dengan kesehatan. Mungkin uang tidak banyak ya, tapi pas-pasan ya. Pas beli rumah ada uang, pas beli mobil ada uang pas-pasan. Kita mohonkan ini dalam misa kita novena hari ke-9 ini. Amin.